Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Khalili, NIM 512111907. Di sini saya akan meresum sebuah buku yang berjudul tentang Indonesia Menggugat, karya Insinyur Soekarno. Yang bab pertama, pada bab ini menjelaskan perihal alasan Soekarno dan kawan-kawannya dalam Partai Nasional Indonesia ditangkap oleh pihak pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan melakukan tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan ingin menggulingkan pemerintah yang ada. Dalam kasus ini, Soekarno dan koleganya didakwa dengan pasal 169 berisi tuduhan tentang pemberontakan. Soekarno menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk melakukan apa yang dituduhkan dalam pasal itu. Yang bab kedua, dalam bab ini menerangkan bahwa yang dimaksud Soekarno dengan imperialisme dan kolonialisme bukanlah sebuah subjek, tetapi objek. Menurut Soekarno, imperialisme yang dimaksud adalah sebuah sistem yang memengaruhi pergaulan hidup masyarakat bumi putra. Sedangkan kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dengan alat-alat produksi. Tetapi yang dibayangkan oleh pemerintah kolonial adalah imperialisme sama dengan pemerintah dan kapitalisme sama dengan bangsa Belanda serta bangsa lain. Beliau membedakan imperialisme menjadi dua jenis, yaitu imperialisme tua dan modern. Imperialisme tua dijelaskan Soekarno terjadi pada saat VOC berdiri sampai tahun 1870, sedangkan yang modern berlangsung yaitu dari 1970 sampai sekarang, maksudnya sekarang yaitu pada tahun 1930. Tetapi Soekarno berpendapat bahwa kedua kakak beradik hakikatnya tidak berbeda, karena tujuannya dari hal tersebut adalah mempengaruhi rumah tangga negeri lain, walau polanya berbeda tetapi hakikatnya tetap sama. Yang bab ketiga, bagian ini menggambarkan sebuah sistem bernama imperialisme yang menjadi sebuah penyakit sebuah bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Hal ini didorong oleh keinginan sebuah bangsa yang bersaing untuk mengukuhkan pengaruh monopolinya di negeri jajahannya. Belanda yang saat itu berkuasa atas Indonesia meluncurkan sebagai kebijakan untuk menggenjot percepatan ekonomi untuk bersaing dengan bangsa Eropa lain, mulai dari VOC yang memberlakukan kebijakan bahwa rakyat Indonesia saat itu harus berdagang hanya kepada Belanda. Karena dirasa kurang maksimal untuk mengisi kas kerajaan Belanda saat itu, maka dibuatlah kebijakan baru, yaitu kultur stelsel atau tanah paksa, yang bertujuan untuk lebih fokus terhadap komoditas yang laku keras dipasarkan Eropa pada saat itu, seperti kopi, tebu, tembakau, karet, teh, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1870 pihak kerajaan Belanda memperlakukan sebuah langkah bernama politik buka pintu, di mana kebijakan ini membebaskan para pemilik modal atau kapital masuk di Indonesia untuk mengelola lahan dengan sistem sewa tanah. Yang bab keempat, pada tahun 1908 terbentuklah organisasi bernama yang pertama, yaitu Budi Utomo, yang merupakan awal ujung tombak yang berhasrat untuk menyelamatkan diri dari belenggu pemerintah kolonial pada saat itu. Perlunya sebuah pengisyafan ini telah diamini oleh banyak tokoh-tokoh pergerakan yang menginginkan Indonesia merdeka seutuhnya. Melalui sebuah momentum ini, para pemuda yang mengenyam pendidikan tinggi menginginkan sebuah revolusi di Indonesia. Pergerakan ini menurut Soekarno merupakan sebuah cerminan kesengsaraan rakyat yang menderita akibat sistem yang melaratkan. Yang bab 5, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang digawangi oleh Soekarno sendiri selalu menginginkan apa yang disebut dengan kemerdekaan, karena tiap-tiap jajahan pastilah menginginkan sebuah kemerdekaan yang seutuhnya. Jika PNI selalu mendengung-dengungkan seruan mencapai kekuasaan politik, maka hal tersebut adalah sebuah cita-cita umum belaka, karena melalui kemerdekaan merupakan syarat utama dalam sebuah susunan pergaulan hidup suatu negeri jajahan, termasuk Indonesia sendiri. Tetapi kemerdekaan menurut Soekarno sendiri bukanlah sebuah hadiah yang jatuh dari langit atau dapat dicapai dengan sehari dua hari, tapi kemerdekaan adalah sesuatu yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, penuh darah dan keringat. Tetapi bukan berarti PNI mengandalkan segala cara untuk memperoleh kemerdekaan tersebut, seperti membuat huru-hara ataupun melanggar hukum yang ada. Tetapi PNI bercita-cita untuk memperoleh kemerdekaan secara halal, dengan menyadarkan masyarakat dengan cara rapat umum untuk mempengaruhi, menggugah, membangkitkan, dan mendapatkan umum bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa merdeka seutuhnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.